Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my friends and my lecturer. How are you today? I hope you in good condition. We from second group and the member of the second group is Ana Sunyina Fitri and me Cynthia Septiana Fariza. We want to explain about the next material is about the history of the birth and events of the Prophet Muhammad SAW Apostleship. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita selanjutnya atau materi kita selanjutnya, yaitu mengenai sejarah kelahiran Nabi dan masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Before we start this video, I want to ask, what do you think about Prophet Muhammad? Do you already know the story of his birth and his life? If you don't know yet, please watch this video until the end and happy watching. Pembahasan yang pertama yaitu History of the Birth Prophet Muhammad SAW atau sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Genealogy of Nabi Muhammad SAW atau artinya adalah silsilah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Qusay. Qusay lahir pada tahun 400 Masehi. Qusay ini memiliki 3 anak, yaitu Abdul Al-Uzza, Abdul Manaf, dan Abdul Dar. Abdul Al-Uzza memiliki anak yang bernama Naufal, sedangkan Abdul Manaf memiliki 4 anak, yaitu Muthalib, Hashim, Naufal, dan Abdul Asyam. Nah, anak kedua yang bernama Hashim ini yang kemudian akan menjadi istilah dalam bahasa Jawa itu buyutnya Nabi Muhammad, yang kemudian akan dikenal dengan Bani Hashim. Kemudian Naufal memiliki anak yang bernama Walid, dan Hashim memiliki anak yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini kemudian akan menjadi kakek dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Walid memiliki 2 anak yang bernama Awam dan Khadijah. Nah, Khadijah ini yang kemudian akan menikah dengan Nabi Muhammad. Kemudian Abdul Al-Muthalib memiliki 4 anak, yaitu Hamzah, Abdullah, Abu Thalib, dan Abbas. Awam memiliki anak yang bernama Zuhair, dan Abdullah memiliki anak yang bernama Muhammad, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abi Thalib memiliki 3 anak, yaitu Ali, Aqil, dan Ja'far. Ali ini akan kemudian menjadi salah satu dari Khulafaur Rasyidin, yaitu khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian pada garis yang putus-putus ini, Khadijah dan Muhammad menikah dan kemudian memiliki anak yang bernama Fatimah. Dan kemudian Fatimah ini anak dari Nabi Muhammad menikah dengan Ali. Ali adalah saudara sepupu Nabi Muhammad. Nah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai kapan dan di mana Nabi Muhammad SAW itu lahir. Nabi Muhammad SAW lahir tepatnya di kota Mekah dan di rumah Abu Thalib. Abu Thalib ini siapa? Abu Thalib adalah paman dari Nabi Muhammad yang merupakan saudara dari Abdullah, ayah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berasal dari suku Quraisy dan lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, atau dalam beberapa riwayat itu menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu lahir pada tanggal 2 Rabiul Awal atau 9 Rabiul Awal. Tapi pendapat yang paling masyhur mengatakan bahwa pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang atau dalam kalender Masehi yaitu 20 April tahun 571 Masehi, atau dikenal dengan sebutan Amul Fil atau tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena pada saat itu ada pasukan yang dipimpin oleh Abroha yang ingin menghancurkan Ka'bah, dan mereka itu mengendarai gajah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan mereka dengan mengirimkan burung ababil. Kemudian Nabi Muhammad itu merupakan anak dari pasangan suami istri, yaitu Abdullah dan Siti Aminah. Tapi sayangnya Nabi Muhammad itu yatim pada saat usia 2 bulan sebelum kelahirannya. Ayahnya meninggal pada saat usia 2 bulan sebelum kelahirannya. Kelahiran Nabi Muhammad itu dibantu, atau dalam istilah zaman sekarang itu bidannya bernama Ummu Abdurrahman ibnu Auf, dan kemudian disusui pertama kali oleh Su'aibah al-Alamiyah. Su'aibah ini siapa? Su'aibah adalah hamba sahaya dari Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah paman dari Nabi Muhammad. Kemudian dijaga oleh Ummu Aiman atau Barokah al-Abasyiyah.
Barokah Al-Habsyiyah ini siapa? Barokah Al-Habsyiyah ini adalah hamba saya peninggalan dari ayahnya, yaitu Abdullah. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai breastfeeding period atau masa penyusuan. Apa sih yang dimaksud dengan masa penyusuan? Masa penyusuan adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh bangsa Arab, yaitu menyusukan anak-anak mereka kepada wanita-wanita dari pedalaman. Mengapa hal itu dilakukan? Karena mereka memiliki kepercayaan apabila anak-anak mereka itu tumbuh dan disusui oleh wanita-wanita dari pedalaman, maka akan menghasilkan anak-anak yang mulia. Dan sebaliknya, apabila anak-anak tersebut disusukan oleh wanita-wanita dari kota itu, maka akan menghasilkan anak yang pemalas dan tidak tekun. Kemudian, pada suatu hari, datanglah segerombolan wanita dari Bani Sa'ad yang mencari anak-anak untuk mereka susui. Sebenarnya mereka itu masih mengharapkan imbalan dari ayah bayi-bayi tersebut. Maka dari itu mereka menolak atau tidak melirik sama sekali terhadap anak-anak yang yatim. Ya, kebetulan pada saat itu Muhammad kecil adalah anak yang yatim. Tetapi ada salah seorang wanita yang bernama Halimah bin Abi Thu'aib Asy-Sya'diyah yang pada mulanya itu menolak Muhammad seperti wanita-wanita lain, akan tetapi kembali lagi kepada Muhammad karena dia tidak mendapatkan anak sama sekali. Akhirnya dia dan suaminya memutuskan untuk membawa Nabi Muhammad ke pedalaman, tepatnya di Sahara, untuk mengasuh dan menyusuinya. Dia berharap akan mendapatkan keberkahan dari Allah atas diasuhnya anak tersebut. Memang benar, lambat laun kehidupannya dirasa semakin baik. Dia bercerita kepada orang-orang bahwa semenjak dia mengasuh dan menyusui Nabi Muhammad, kehidupannya itu menjadi berkah. Ternaknya menjadi gemuk-gemuk dan susunya pun bertambah. Dia merasa bahwa Tuhan telah memberkati semua kepada dirinya atas apa yang dia lakukan. The next is about chest surgery event atau peristiwa pembedahan dada Nabi Muhammad SAW. The goal is that the Prophet's heart is protected from all kinds of evil lust. Tujuan dari pembedahan dada ini adalah menjauhkan, menghindarkan, dan menjaga hati Nabi Muhammad dari berbagai macam nafsu, syahwat buruk dari syaitan. Nah, peristiwa pembedahan ini terjadi 5 kali selama kehidupan Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu saat Nabi berusia 4 tahun. Pada saat itu, Nabi Muhammad kecil sedang bermain di belakang rumah bersama saudara sepersusuannya. Dan pada saat itu masih tinggal di pedalaman, tepatnya di Sahara, dan diasuh oleh Halimah Asy-Sya'diyah. Kemudian tiba-tiba Nabi Muhammad dibawa oleh 2 orang laki-laki berbaju putih, dan tiba-tiba 2 orang tersebut membedah dada Nabi Muhammad dan mengeluarkan hatinya, kemudian mencucinya di sebuah bejana emas dengan menggunakan air zam-zam. Saudara sepersusuannya yang melihat hal itu lantas bergegas mencari Halimah dan suaminya. Halimah yang mendengar hal tersebut kemudian mencari di mana Muhammad dan menanyakan apa yang terjadi. Mendengar apa yang terjadi dan saat ditemuinya itu Nabi Muhammad sedang dalam keadaan pucat pasi, Halimah itu ketakutan dan segera membawa Muhammad kecil kembali ke ibunya. Kemudian peristiwa pembedahan dada yang kedua terjadi saat Nabi berusia 10 tahun, dan yang ketiga terjadi saat Nabi berusia 15 tahun, yang keempat terjadi saat Nabi berusia 40 tahun, dan yang terakhir terjadi saat Nabi hendak melakukan Isra Mi'raj. Nurture of the Prophet Muhammad SAW, atau dalam bahasa Indonesia yaitu pengasuhan Nabi Muhammad SAW. Setelah terjadinya peristiwa pembedahan dada Nabi Muhammad pada saat itu, Halimah Sya'diyah mengembalikan pengasuhan Nabi Muhammad kepada ibunya, Siti Aminah, pada saat Nabi Muhammad berusia 4 tahun. Dan kemudian pada saat Nabi berusia 6 tahun, ibunya merasa bahwa Nabi sudah harus diajak untuk berziarah ke makam ayahnya, sekaligus mengunjungi saudara-saudara ibunya yaitu Bani Najjar di Madinah. Dalam perjalanan tersebut, mereka mengajak serta Ummu Aiman sebagai teman dalam perjalanan. Setelah mengunjungi makam ayahnya yaitu Abdullah dan mengunjungi saudara ibunya, mereka bergegas untuk pulang. Setelah sampai di sebuah desa bernama Desa Abwa, ibunya mengalami sakit keras, lalu meninggal dunia dan dimakamkan di desa tersebut. Saat itu
itu usia Nabi adalah 6 tahun. Kemudian Ummu Aiman membawa pulang Nabi dan menyerahkannya kepada Abdul Muthalib. Setelah itu Nabi diasuh oleh Abdul Muthalib hingga berusia 8 tahun. Dan pada saat usia 8 tahun tersebut, Abdul Muthalib meninggal dunia. Nabi merasa sangat sedih sekali karena setelah ditinggal ayahnya, kemudian ditinggal ibunya, kemudian ditinggal juga oleh kakeknya. Lalu Abdul Muthalib sebelumnya telah menyampaikan pesan bahwa kepengasuhan Nabi Muhammad selanjutnya harus diasuh oleh Abu Thalib. Mungkin muncul beberapa pertanyaan, kan paman Nabi Muhammad itu banyak, kenapa harus diasuh oleh Abu Thalib? Karena menurut Abdul Muthalib, Abu Thalib adalah yang paling cocok karena memiliki sifat yang paling halus dan terhormat di kalangan Quraisy dibanding paman-paman Nabi Muhammad yang lainnya. Saat diasuh oleh Abu Thalib, Abu Thalib menganggap Nabi Muhammad itu seperti anaknya sendiri, bahkan cintanya itu lebih besar daripada anak-anaknya. Abu Thalib adalah seorang pedagang atau bisa disebut dengan lillahi Quraisy atau pedagang dari orang Quraisy. Kemudian pada saat Nabi berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajak serta Nabi Muhammad untuk ikut berdagang ke Syam. Pada saat perjalanan menuju Syam, mereka berhenti tepatnya di sebuah desa bernama Bushroh, dan mereka beristirahat sejenak di bawah sebuah pohon. Tiba-tiba ada seorang pendeta bernama Buhairoh mendatangi mereka. Pendeta itu berkata bahwa ia melihat tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah seperti dalam kitab-kitab Yahudi yang telah ia baca. Lalu pendeta itu berkata bahwa ketika kamu di atas bukit akan turun ke bawah, aku melihat semua pohon, kayu, dan batu itu bersimpuh sujud. Sementara itu, pohon, kayu, dan batu tidak bersujud kecuali kepada Nabi. Mendengar hal itu, Abu Thalib merasa kaget, dan kemudian pendeta itu menyuruh Abu Thalib untuk membawa Nabi Muhammad pulang, karena khawatir apabila ia sampai di Syam dan bertemu orang-orang Yahudi, maka Nabi Muhammad akan dibunuh, karena orang-orang Yahudi itu telah lama menantikan Nabi akhir zaman. Jika Nabi akhir zaman itu tidak berasal dari Yahudi, maka akan dibunuh. Nah, peristiwa selanjutnya yaitu Fijar War atau Perang Fijar. Fijar War atau Perang Fijar, biasa disebut juga dengan Harbul Fijar, terjadi pada saat Nabi berusia 15 tahun. Namun ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa pada saat berlangsungnya Perang Fijar tersebut, Nabi itu berusia 20 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa karena perang tersebut terjadi selama 4 tahun, maka dimulai ketika Nabi berusia 15 tahun sampai Nabi berusia 20 tahun. Lantas apa makna dari Perang Fijar? Kenapa sampai disebut dengan Perang Fijar? Makna dari Perang Fijar adalah perang pemecah kesucian. Mengapa disebut sebagai perang pemecah kesucian? Karena perang tersebut terjadi di bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini termasuk ke dalam bulan-bulan suci, dan menurut pandangan orang-orang Arab, pada bulan-bulan suci itu dilarang dilakukan adanya perperangan. Maka dari itu perang tersebut dianggap telah melanggar kesucian dan disebut sebagai perang pemecah kesucian. Perang tersebut terjadi selama 4 tahun dan terjadi di sebuah pasar yang bernama Pasar Ukas. Perang tersebut terjadi antara kabilah Kinanah dan kabilah Qais. Lantas apa yang menyebabkan perang tersebut? Perang tersebut disebabkan oleh pembunuhan Urwah dari kabilah Qais oleh Al-Barrod di kabilah Kinanah. Lantas mengapa sampai dibunuh? Penyebabnya adalah karena Al-Barrod itu kecewa atau kesal karena dihina oleh Urwah. Lalu apa peran Nabi Muhammad pada saat perang tersebut? Peran Nabi Muhammad pada saat perang tersebut yaitu menyiapkan anak panah untuk paman-pamannya, dan perang tersebut merupakan perang pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. The work of the Prophet atau pekerjaan Nabi Muhammad.
Sebelum Nabi Muhammad itu diasuh oleh pamannya Abu Thalib, pekerjaan Nabi Muhammad adalah sebagai seorang pengembala kambing. Kambing-kambing yang digembala adalah kambing-kambing keluarga dan kambing-kambing penduduk Mekah yang dipercayakan kepadanya. Lalu setelah diasuh oleh Abu Thalib, karena Abu Thalib merupakan seorang pedagang, maka ia sering ikut serta dalam perdagangan Abu Thalib. Dan pada saat usia 25 tahun, Nabi Muhammad itu memasarkan dagangan itu bersama Sa'ad bin Abi Sa'id. Kemudian pada suatu hari, ada seorang wanita bernama Siti Khadijah binti Khuwailid As-Sa'diyah yang terkenal dengan perempuan yang kaya raya, mulia, penuh harta, yang dia itu mengetahui atau mendengar tentang sifat amanah dan kejujuran Nabi Muhammad yang dibicarakan oleh orang-orang yang belum pernah ia temukan ke diri pedagang-pedagang lainnya. Lantas ia terkesan dan berniat untuk menyewa Muhammad untuk membawakan barang dagangannya ke negeri Syam, dan ditemani oleh seseorang yang bernama Maisarah. Memang benar, Nabi Muhammad itu sangat pandai dalam berdagang, hingga barang-barang dagangan dari Khadijah itu terjual laku keras dan mendapatkan laba yang banyak. Di samping itu, Khadijah itu menyukai sikap atau akhlak Nabi Muhammad yang bekerja keras dan dapat dipercaya hingga dijuluki sebagai Al-Amin. Kemudian Khadijah itu merasa senang, dan ini bisa dikatakan sebagai cikal bakal tumbuhnya perasaan cinta Khadijah kepada Nabi Muhammad, dan lalu dia memberikan upah yang lebih, atau dalam bahasa sekarang itu bonus lebih kepada Nabi Muhammad atas pekerjaannya yang sangat baik itu. Nah, kisah selanjutnya di cerita kehidupan Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu adalah pernikahannya dengan Siti Khadijah. Menurut saya ini adalah cerita yang paling menarik di kehidupan Rasulullah sebelum Rasulullah menerima wahyunya. Khadijah binti Khuwailid adalah perempuan yang kaya dan mulia. Sebelumnya ia pernah menikah dengan seseorang yang bernama Abu Halah dan dikaruniai seorang putri yang bernama Halah. Lalu kemudian Abu Halah ini meninggal dan Khadijah menjadi seorang janda di usia 40 tahun. Sebenarnya Khadijah telah menolak beberapa lamaran dari pemuka-pemuka Quraisy. Pada saat usianya 40 tahun tersebut, Khadijah itu tertarik kepada Nabi Muhammad yang saat itu berusia 25 tahun. Yang membuat Khadijah itu tertarik kepada Nabi Muhammad adalah karena akhlaknya, akhlak yang baik dan dikenal sebagai Al-Amin atau bisa dipercaya. Lantas kemudian Khadijah itu mengirimkan utusan untuk menyatakan kesediaannya melamar Nabi Muhammad melalui Abu Thalib, pamannya. Kemudian Abu Thalib membicarakan hal itu kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu pun setuju dengan hal itu. Sebenarnya Nabi Muhammad pun juga tertarik kepada Khadijah. Lalu kemudian Nabi Muhammad ini bergegas menuju rumah Khadijah atau bergegas menemui paman Khadijah untuk berniat melamar Khadijah. Kemudian dilangsungkannya pernikahan tersebut. Nabi Muhammad itu diwakili atau diwalikan oleh Abu Thalib, sedangkan Khadijah diwalikan oleh pamannya yaitu Umar bin Asad. Mengapa tidak diwalikan oleh ayahnya? Karena pada saat itu ayahnya yang bernama Khuwailid itu sudah meninggal sebelum perang Badar. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad itu menikah dengan Siti Khadijah, dan maharnya itu berupa 20 ekor unta. Dari pernikahannya bersama Khadijah tersebut dikaruniai anak yang bernama Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, dan Fatimah. Anak-anaknya tersebut meninggal pada saat Nabi Muhammad itu masih hidup. Tetapi anaknya yang bernama Fatimah itu meninggal 6 bulan kemudian setelah Nabi wafat. Kemudian cerita selanjutnya atau pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ana Zuyina Fitri, yaitu membahas mengenai masa kerasulan Nabi
Nabi Muhammad SAW. Untuk Ana Zuyun Fitri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. The first is history of the Prophet Apostles. Ketika Nabi Muhammad SAW hampir mencapai usia 40 tahun, beliau sering berhalwat dan menyendiri di suatu tempat yang jauh dari keramaian, yang dilakukannya di Gua Hiro. Gua Hiro terletak di sebuah gunung yang bernama Jabal Nur, yang berada sekitar 5 km di sebelah utara kota Makkah. Di gua tersebut, beliau menenangkan pikiran dan mencari kebenaran hakiki, karena beliau tidak puas melihat keyakinan kaumnya yang penuh dengan kemusyrikan. Selama bulan Ramadan, beliau terus berhalwat di Gua Hiro, hingga pada suatu saat, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi, datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah di dalam Gua Hiro. Tiba-tiba malaikat Jibril mendekat erat tubuh Rasulullah dan berkata, "Bacalah." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Hal tersebut terjadi hingga 3 kali. Hingga kemudian malaikat Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5. Dengan turunnya wahyu pertama di Gua Hiro tersebut, maka Nabi Muhammad telah resmi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi dan rasul. The second is dakwah is secretly or Syria. Dengan turunnya wahyu Allah yang pertama, itu merupakan peristiwa pertama kali yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau merasa gemetar dan bergegas pulang, meminta selimut dan Khadijah untuk menyelimutinya. Mereka pergi ke rumah Waraqah bin Naufal, seorang ahli kitab, dan ketika melihat ke arah langit, tampaklah malaikat Jibril. Kemudian turunlah wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Setelah turunnya wahyu yang kedua ini, hati Rasulullah SAW menjadi semakin mantap dan yakin untuk menyampaikan risalah. Lalu mulailah beliau berdakwah secara diam-diam. Dakwah diam-diam ini dilakukan di lingkungan keluarga terdekat beliau. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214-216. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, yaitu dari tahun pertama hingga tahun ketiga kenabian. Beliau berusaha menjelaskan ajaran Islam kepada keluarga dan kawan dekat, karena itulah orang yang pertama menerima dakwahnya adalah keluarga dan para sahabat dekatnya. Orang yang pertama kali didakwahi beliau adalah istri beliau sendiri, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Lalu beliau mengajak saudara sepupunya Ali bin Abi Thalib, putra pamannya Abu Thalib yang memang berada dalam pengasuhan beliau. Kemudian Rasulullah juga mengajak kawan karibnya, kawan bermain dan mengembala kambing, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau juga menyeru kepada bekas budaknya yang telah menjadi anak angkat beliau, yaitu Zaid bin Harithah. Kemudian diajaknya juga pengasuh beliau semenjak ibundanya masih hidup, yaitu Ummu Aiman. Nabi Muhammad SAW mengajarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi di rumah Arkam bin Abil Arkam. As-Sabiqunal Awwalun. As-Sabiqunal Awwalun adalah orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Terdapat 30 orang yang memeluk agama Islam. Yang pertama Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Harithah, Ummu Aiman, dan lainnya. The third is dakwah openly. Setelah berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun dan berhasil membawa puluhan orang penduduk Makkah masuk Islam, Rasulullah mulai mengubah strategi dakwah.
Yang semula dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kemudian dilakukan secara terbuka atau terang-terangan. Strategi dakwah ini diubah setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94-95 yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan. Dakwah tersebut bertempat di Bukit Sofa. Hal pertama yang dilakukan Rasulullah untuk memulai dakwah secara terang-terangan adalah dengan menyeru kepada seluruh anggota keluarga dekatnya, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib, serta kepada penduduk Makkah. Tujuannya agar mengajak seluruh orang penduduk Makkah menyembah Allah dan meninggalkan menyembah berhala. Namun di saat dakwahnya berlangsung, tiba-tiba ada seorang paman beliau, seorang pemuka suku Quraisy yaitu Abu Lahab, mencela Nabi Muhammad. Dan akibat perilaku tersebut, Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Lahab ayat 1-5. Kaum kafir membenci ajaran Rasulullah SAW dan menghalanginya dengan menyiksa orang-orang lemah dan hamba sahaya. The Quraysh factor opposite the call of Islam. Faktor yang menyebabkan kaum Quraisy menghalangi dakwah Rasulullah yang pertama ialah persaingan berebut kekuasaan. Kaum Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka mengira bahwa tunduk pada Nabi Muhammad SAW berarti tunduk pada kekuasaan Bani Abdul Muthalib, dan mereka tidak mau melakukan itu. The second, the equalization of the nobility with the common people, yakni persamaan hak antara kaum bangsawan dengan kaum biasa. Tradisi sosial bangsa Arab mengenal kasta. Tiap-tiap manusia digolongkan ke dalam kasta-kasta. Padahal seruan Nabi Muhammad SAW memberikan hak yang sama kepada setiap manusia. The third is fear on the day of resurrection. Takut akan hari kebangkitan. Agama Islam mengajarkan keyakinan bahwa setiap hari kiamat semua manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Orang yang berbuat baik akan mendapat balasan baik, sedangkan orang yang berbuat buruk akan mendapat siksaan. Follow the teaching of the ancestor. Taklid kepada ajaran nenek moyang. Kaum Quraisy merasa berat untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka dan mengikuti agama baru tersebut. The last, economic factor, faktor ekonomi. Inilah yang menyebabkan kaum Quraisy enggan meyakini Islam, karena dalam agama Islam tidak diperbolehkan menyembah berhala. Padahal membuat patung adalah salah satu mata pencarian mereka. Mereka tidak mau kehilangan mata pencarian dari penjualan arca-arca dan berhala. Dengan tidak adanya arca-arca Ka'bah, habis pulalah pengunjung Ka'bah yang datang dari seluruh negeri Arab, dan habis pulalah penghasilan kaum Quraisy sebagai penguasa Ka'bah. The next material is migration to Habasyah, hijrah ke Habasyah. Karena penyiksaan kaum Quraisy yang tak berhenti untuk menyiksa pengikut Nabi Muhammad SAW hingga mereka menjadi sangat menderita. Karena penderitaan mereka inilah Nabi Muhammad SAW meminta para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah demi menyelamatkan agama mereka di sisi Raja Najasyi. Meskipun Raja Najasyi belum memeluk Islam atau ia adalah penganut agama Nasrani, Nabi Muhammad SAW tahu bahwa Raja Najasyi sangat adil dan tidak pernah berbuat aniaya kepada sesama manusia. Peristiwa ini terjadi tepatnya pada tahun ke-5 dari masa kenabian. Hijrah ke Habasyah dilakukan kaum muslimin dalam 2 gelombang. Rombongan pertama kaum muslimin berjumlah kurang lebih 10 orang laki-laki dan 4 orang perempuan.
dilanjutkan dengan rombongan hijrah yang kedua, hingga keseluruhannya berjumlah 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Rombongan ini mendapat sambutan yang baik dan penghormatan dari Raja Najasyi. Namun, kaum Quraisy tetap berusaha mengusik kedudukan mereka di Habasyah. Mereka mengirim utusan yang dipimpin oleh Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As, serta memberi hadiah untuk raja dan memintanya agar menyerahkan kaum muslimin kepada mereka. Mereka mengatakan kepada raja bahwa kaum muslimin menjelek-jelekan Isa dan ibunya. Permintaan delegasi kaum Quraisy tidak langsung dikabulkan oleh Raja Najasyi. Raja yang beragama Nasrani ini lantas memanggil Ja'far dan rombongannya ke istana. Ja'far menjelaskan maksud kedatangannya ke Habasyah. Putra Abu Thalib ini dengan tegas mengatakan bahwa dia dan rombongannya bukanlah budak yang lari dari tuannya atau pembunuh yang lari dari tebusan darah. Mereka lari dari Mekah hanya untuk menyelamatkan diri dari penyiksaan dan tekanan yang dilakukan para pemuka Quraisy terhadap mereka. Akhirnya Raja Najasyi pun mempercayai terhadap penjelasannya dan menolong mereka dan tidak memberikan mereka kepada kaum Quraisy. Peristiwa Amul Ghuzni. Amul Ghuzni atau disebut sebagai Tahun Duka Cita. Kesedihan ini terjadi selang beberapa bulan setelah pemboikotan dua orang yang dicintai Rasulullah, yaitu Khadijah binti Khuwailid dan Abu Thalib bin Abdul Muthalib wafat. Dua orang tersebut telah menjadi tulang punggung dalam melaksanakan tugasnya menyiarkan agama Islam. Abu Thalib menjadi perisai yang melindungi dan memelihara Nabi Muhammad SAW dengan segala kekuatan dan ketabahan hati yang dimilikinya. Namun penyakit keras telah menjulur ke seluruh tubuh Abu Thalib dan ia tidak dapat meninggalkan tempat tidur. Tak lama kemudian ia mengalami sakaratul maut. Ketika itu Rasulullah berada di sisi kepalanya mengharap agar ia mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum kematiannya. Akan tetapi, teman-teman buruknya termasuk tokoh Abu Jahal juga ada di sisinya dan mencegah Abu Thalib untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah. Oleh sebab itu, kesedihan Rasulullah SAW atas kematian paman beliau semakin berlipat ganda karena beliau telah ditinggalkannya sebelum pamannya memeluk agama Islam. Adapun istri Nabi Muhammad SAW, Khadijah binti Khuwailid, wafat dalam usia 65 tahun. Selama 25 tahun, Khadijah menemani Nabi Muhammad SAW dan merupakan sosok istri yang setia. Orang yang pertama kali mengikuti ajaran Rasulullah, orang yang telah menyokong perjuangan dakwah Islamiyah dengan segenap jiwa, raga, dan harta, dan selalu memberikan ketentraman bagi diri Nabi Muhammad SAW. Semakin merasakan duka yang sangat pedih, Rasulullah SAW juga ditimpakan cobaan, yaitu kaumnya kepada beliau setelah kematian Abu Thalib dan Khadijah justru semakin berat. Dengan meninggalnya dua orang ini, penyiksaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy semakin menjadi-jadi. Next event is migrate to Taif. Sepeninggal Abu Thalib dan Khadijah, puncak dari sikap permusuhan kaum Quraisy semakin keras. Dalam kondisi ini timbul keinginan dari Nabi Muhammad SAW untuk berlindung ke Taif, negeri yang terkenal berhawa sejuk dan keramahan penduduknya terhadap tamu yang datang. Dengan harapan masyarakat Taif berkenan mendengar dakwah Islam. Akhirnya, pada bulan Syawal tahun ke-10 dari kenabian, Rasulullah SAW pergi ke Taif yang berjarak kurang lebih 60 mil dari Mekah. Beliau menuju ke sana dengan berjalan kaki bersama Zaid bin Harisah, berharap apabila beliau datang ke Taif dan bertemu dengan masyarakatnya, mereka bisa mengikuti seruannya dan ikut serta menggerakkan dakwah beliau di kota itu. Dengan demikian, penduduk kota Taif akan segera mengikuti seruan beliau.
Akan tetapi, ajaran Rasulullah kepada penduduk Taif tersebut justru ditolak dengan penolakan yang lebih buruk. Mereka menyuruh anak-anak kecil untuk melempari beliau dengan batu, sehingga kedua tumit beliau berdarah. Akhirnya, beliau kembali melalui jalan semula menuju Mekah dalam keadaan sedih dan susah. Lalu Jibril bersama malaikat gunung menghampirinya dan mencoba agar Nabi Muhammad SAW tetap sabar. Hingga akhirnya beliau dan Zaid bin Harisah keluar dari kota Taif dan beristirahat di perkebunan anggur milik dua saudara yaitu Utbah dan Syaibah. Keduanya adalah putra Rabi'ah yang sedang berada di dalam kebun tersebut. Lalu setelah melihat kondisi yang demikian, orang-orang Thaqif yang semula mengejar beliau akhirnya kembali pulang. Rasulullah bersandar di salah satu batang anggur. Di sana beliau dan anak angkatnya Zaid terduduk lemas, berusaha memulihkan tenaga dari apa yang baru saja keduanya rasakan. Dan kedua putra Rabi'ah si pemilik kebun melihat kepada beliau dan Zaid. Keduanya pun menyaksikan perlakuan yang diterima Rasulullah dari keburukan orang-orang Thaqif. Maka dalam kondisi lemah dan tekanan psikis tersebut, beliau bermunajat kepadanya mengharap ridhonya semata. Melihat keadaan Rasulullah dan Zaid, timbullah rasa kasihan kepada mereka. Mereka lalu menyuruh pembantunya bernama Adas supaya mengantar sepiring anggur kepada Rasulullah. Adas adalah seorang pengikut agama Nasrani. Adas selalu memperhatikan gerak-gerik Rasulullah SAW dan Zaid, begitu pula dengan Utbah dan Syaibah. Setelah Rasulullah makan anggur, Adas memberanikan diri untuk bertanya kepada beliau tentang kalimat yang dibaca oleh Rasulullah ketika makan, yaitu tentang Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar jawaban Rasulullah, Adas selalu menyatakan keimanannya kepada Nabi Muhammad dan menjadi salah satu pengikut beliau. Next event is the Isra Mi'raj incident. Isra secara bahasa artinya perjalanan malam, adapun menurut istilah, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina. Mi'raj secara bahasa berarti naik atau menuju ke atas. Menurut istilah, Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Mi'raj merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad SAW setelah beliau mengalami kepedihan dan kesedihan yang bertubi-tubi. Pada malam ke-27 Rajab dari tahun ke-10 kenabian, ketika Rasulullah tidur, tiba-tiba Jibril mendatangi beliau dengan membawa buraq, yakni makhluk yang dapat berlari kencang laksana kilat karena sekali melangkah jaraknya sejauh mata memandang. Kemudian Jibril menaikkan beliau di atas buraq ini, yang kemudian beliau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW memasuki Masjidil Aqsa. Di sana beliau sudah ditunggu oleh para nabi dan rasul, kemudian beliau sholat mengimami para nabi dan rasul sebelumnya. Setelah itu dari Masjidil Aqsa beliau dinaikkan ke langit dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung dan indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan peristiwa ini dalam firman-Nya, surat Al-Isra ayat 1. Dalam perjalanan menuju Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW dan malaikat Jibril singgah di 7 lapis langit dan bertemu dengan Nabi. Di langit pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan pada langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian diperlihatkanlah Sidratul Muntaha kepada Nabi Muhammad SAW dan diperlihatkan pula Baitul Maqmur, yang mana tempat tersebut setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat dan setiap malaikat yang telah masuk tidak dapat keluar darinya.
Kemudian didatangkanlah kepada Nabi Muhammad SAW 3 buah gelas yang masing-masing berisi susu, arak, dan madu. Nabi Muhammad SAW mengambil sebuah gelas yang berisi susu. Kemudian malaikat Jibril mengucapkan selamat kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau telah memilih kesucian bagi dirinya dan umatnya. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut para ulama, Nabi Muhammad SAW tidak melihatnya langsung karena terdapat tabir. Dalam pertemuan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Ketika hendak turun, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, dan diceritakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Musa menyuruh Rasulullah untuk kembali menghadap Allah, untuk memohon keringanan perintah sholat. Hal ini terjadi berulang kali, hingga akhirnya diputuskanlah menjadi 5 waktu untuk setiap harinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala 50 kali sholat untuk 5 kali sholat tersebut bagi umat Nabi Muhammad. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam waktu singkat telah tersebar luas kabarnya di tengah masyarakat Mekah, sehingga menimbulkan kegemparan. Mengenai peristiwa itu, kaum kafir Quraisy semakin mengejek dan mencela Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal menantang Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan peristiwa itu kepada masyarakat Mekah. Setelah masyarakat Mekah berkumpul, maka Nabi Muhammad SAW menceritakan peristiwa itu dengan rinci dan tiada yang terlewati. Mendengar cerita Nabi Muhammad SAW, bagi umat Islam yang masih lemah imannya banyak yang menjadi murtad, tetapi bagi yang kuat imannya tetap tidak tergoyahkan dan tidak terpengaruh oleh ejekan itu, sebab mereka telah yakin tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Di tengah ejekan dan cacian mereka, Abu Bakar mempunyai sikap yang berbeda dengan yang lain. Setelah ia datangi orang-orang yang masih ragu dengan peristiwa Isra Mi'raj, ia mendatangi Rasulullah dan meminta penjelasan langsung dari beliau. Setelah mendengar sendiri dari Rasulullah, Abu Bakar langsung membenarkannya. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW memanggilnya dengan sebutan Asy-Siddiq. Next is Islamic dakwah in Madinah. Rasulullah migration to Madinah. Latar belakang Rasulullah SAW hijrah ke Madinah ketika merasa bahwa tekanan dari kaum Quraisy terhadap kaum muslimin semakin kuat, apalagi dengan terjadinya boikot terhadap kaum muslimin selama 3 tahun. Rasulullah memikirkan upaya untuk mengatasi hal tersebut, maka dianjurkannya kepada para sahabat untuk melakukan hijrah atau berpindah ke tempat yang lebih aman dan kondusif bagi usaha dakwah. Pada mulanya dicobanya hijrah ke Taif, namun tidak membuahkan hasil apa-apa. Kemudian ke Habasyah, namun juga kurang berhasil karena penduduk Habasyah adalah kaum Nasrani. Akhirnya diputuskan oleh Rasulullah untuk berhijrah ke Yathrib atau Madinah, karena kota itu penduduknya sudah banyak yang memeluk Islam. Adapun asal-muasal penduduk Madinah yang memeluk Islam adalah 6 orang Bani Khazraj dari Madinah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW ketika berada di Bukit Aqobah di sekitar kota Makkah. Kemudian antara Nabi dan mereka saling memperkenalkan diri. Dalam kesempatan itu Nabi Muhammad mendakwahkan Islam kepada mereka. Mereka pun tertarik dan akhirnya masuk Islam. Setelah pulang ke Madinah, Islam pun mulai disebarkan oleh mereka. Dari sinilah Islam mulai masuk ke Madinah. Pada tahun ke-12 kenabian, 5 dari 6 orang tersebut datang lagi ke Mekah bersama 7 orang kawanannya yang berasal dari Bani Aus dan Khazraj. Kemudian mereka menuju Bukit Aqobah, dan di sanalah Nabi Muhammad SAW membaiat mereka. Baiat itu disebut Baiat Aqobah pertama atau Baiat wanita. Pada tahun 622 Masehi atau tahun ke-13 masa kenabian, sebanyak 75 penduduk Madinah pergi haji ke Mekah dan memohon agar Nabi bersedia memberi nasihat-nasihat agama untuk orang-orang di Yathrib. Dari sini maka lahirlah Baiat Aqobah kedua untuk menjamin keselamatan dan kelanjutan dakwah Nabi Muhammad SAW. Next is dakwah strategi in Madinah. Strategi dakwah periode Madinah. Yang pertama, Rasulullah mendirikan masjid.
kemudian mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, membina hubungan antara kaum muslim dan kaum non-muslim, meletakkan aturan dasar untuk masyarakat Islam, mengembangkan pendidikan dan dakwah, membangun ekonomi dan perdagangan, dan yang terakhir ialah perilaku penghayatan terhadap dakwah periode Madinah. This is ibrah yang bisa diambil dari peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ialah berakhlak mulia dan terpuji. Yang kedua, bersikap sabar dan tegas menolak kekafiran, kemusyrikan, dan segala bentuk kemaksiatan. Kemudian, gemar melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Yang keempat, mencintai persaudaraan dan menghindari permusuhan. Dan yang terakhir ialah mencintai ilmu pengetahuan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.